63. Jadi, sebagaimana harpa dan seruling dibuat untuk mereka, dan hanya untuk mereka yang mampu memainkannya, maka hasil bumi juga pasti diciptakan hanya untuk mereka yang menggunakannya. Dan meskipun sebagian hewan mungkin merampasnya sedikit dari kita, ini tidak berarti bumi menghasilkannya untuk mereka juga. Manusia tidak menyimpan jagung untuk tikus dan semut, melainkan untuk istri, anak, dan keluarga mereka. Tetapi hewan, seperti yang saya katakan tadi, memilikinya dengan mencuri, tetapi pemilik rumah memilikinya secara terus terang dan bebas. Maka, untuk kitalah, Allah menyediakan kelimpahan ini. Adakah keraguan bahwa buah-buahan yang banyak dan beragam ini, yang tak hanya rasanya yang lezat, tetapi aromanya juga wangi dan bentuknya indah, ditujukan oleh alam hanya untuk manusia? Hewan tidak mungkin menjadi bagian dari rancangan ini, sehingga kita memahami bahwa, bahkan mereka pun diciptakan untuk manusia. Karena apakah gunanya domba, kalau bukan untuk diambil wolnya, yang, saat dirajut dan dijahit, menjadi pakaian untuk kita? Karena mereka tidak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa memperoleh makanannya sendiri, tanpa bantuan manusia. Kesetiaan anjing, yang menunjukkan kasih sayang kepada majikannya dengan menjilatinya. Kebenciannya terhadap orang asing, ketajaman penciumannya dalam melacak, dan kelincahannya dalam berburu, apa yang sifat-sifat ini tunjukkan selain untuk digunakan oleh kita? Mengapa saya harus menyebutkan lembu? Kita melihat bahwa punggung mereka tidak dibuat untuk mengangkut beban, tetapi leher mereka secara alami diciptakan untuk dipasangi kuk. Dan mereka memiliki bahu yang lebar dan kuat membajak. Di masa keemasan, menurut para penyair, hewan-hewan ini sangat bermanfaat bagi petani dalam mengolah tanah kosong, hingga tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan terhadap mereka, bahkan memakannya saja dianggap tindak kriminal. 64. Akan membutuhkan waktu yang lama untuk memaparkan manfaat-manfaat yang kita dapat dari kuda dan keledai, yang tentu saja diciptakan untuk kita gunakan. Apa gunanya babi jika bukan untuk dimakan? Yang hidupnya, menurut Chrysippus, diberikan garam agar tidak membusuk. Dan karena ia makanan yang tepat bagi manusia, Allah menciptakannya sebagai makhluk yang paling mudah berkembang biak. Betapa banyaknya jumlah burung dan ikan yang ditangkap hanya oleh keterampilan dan kecerdasan manusia, dan yang begitu lezat bagi lidah kita sehingga terkadang ada yang tergoda untuk percaya bahwa Tuhan yang mengamati kita ini adalah seorang Epikurian. Walaupun kita berpikir ada beberapa burung, alite dan oscine, sebagaimana augur-augur kita menyebutnya, yang diciptakan semata-mata untuk meramalkan peristiwa. Hewan-hewan liar besar yang kita buru, sebagian untuk dimakan, sebagian untuk melatih kita dalam semacam kedisiplinan berperang, serta untuk menggunakan hewan-hewan yang dapat dijinakkan dan diajari, seperti gajah, atau untuk mengekstraksi obat-obatan untuk penyakit dan luka kita dari tubuh mereka, sebagaimana yang kita lakukan dari tanaman dan akar tertentu. Suatu hal yang berguna yang telah diketahui dengan penggunaan dan pengalaman sejak lama. Bayangkanlah seluruh bumi dan laut seolah di depan matamu. Kau akan melihat tanah yang subur dan luas, pegunungan yang teduh dan lebat, padang rumput yang sangat luas untuk hewan ternak, dan kapal berlayar di atas lautan dengan kecepatan luar biasa. Penemuan kita juga tidak hanya pada permukaan bumi, tetapi jauh di kedalaman bumi yang gelap ada banyak hal bermanfaat yang diciptakan untuk manusia, ditemukan hanya oleh manusia. 65. Bukti lain, menurut saya adalah yang terkuat. Bahwa ketuhanan takdir mengurus kita, yang kalian berdua, mungkin, akan bantah. Kau, Kota, karena Carneades senang menyerang kaum Stoik, dan kau, Velleius, karena Epikuros mengolok-olok ramalan masa depan. Tetapi kebenaran ketuhanan tampak di berbagai tempat, di berbagai kesempatan, sering dalam kehidupan pribadi, tetapi banyak juga dalam kehidupan umum. Kita menerima banyak isyarat dari ramalan dan firasat para augur dan auspice, dari jawaban orang bijak, nubuat, mimpi, serta pertanda. Dan ini sering menjadi kenyataan, sehingga dengan ini manusia mengetahui peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, dan bahaya yang akan terjadi dapat dihindari. Jadi, kekuatan ini, baik dalam bentuk ilham, seni, atau kemampuan alami, tentu saja hanya ditemukan ada pada manusia, dan merupakan anugerah dari Tuhan yang kekal.
Jika bukti-bukti ini dijelaskan secara terpisah, maka ia tidak memengaruhimu, tapi saat dikumpulkan dan dilihat hubungannya satu sama lain, ia pasti akan memengaruhimu. Selain itu, Tuhan tidak hanya mengurus umat manusia secara keseluruhan, tetapi secara individu. Kau bisa mempersempit keseluruhan jumlah manusia secara bertahap ke dalam jumlah yang lebih kecil, dan akhirnya hingga individu. 66. Karena jika kita meyakini, berdasarkan argumen-argumen yang saya berikan sebelumnya, bahwa Tuhan mengurus semua manusia, di setiap negeri, di setiap bagian dunia yang terpisah dari benua kita. Tuhan juga mengurus orang-orang yang menghuni tanah yang sama dengan kita, dari timur ke barat. Dan jika Tuhan mengurus mereka yang mendiami pulau besar ini, yang kita sebut bumi, Tuhan juga mengurus mereka yang mendiami bagian-bagian dari pulau itu, Eropa, Asia, dan Afrika. Dengan begitu, berarti Tuhan juga mengasihi mereka yang mendiami bagian dari bagian-bagian ini, seperti Roma, Athena, Sparta, dan Rhodes. Tidak luput, Tuhan juga mengurusi individu dari kota-kota ini. Terpisah dari keseluruhannya, seperti Curius, Fabricius, dan Coruncanius dalam perang dengan Pirhos, dalam perang Punisia pertama untuk Calatinus, Duilius, Metellus, Lutatius, dalam perang kedua untuk Maximus, Marcellus, Africanus, setelahnya Paulus, Gracchus, Cato, dan dalam era leluhur kita, Scipio dan Laelius. Roma dan Yunani juga telah menghasilkan banyak orang-orang termasyur, yang tanpa bantuan Tuhan tidak akan menjadi orang-orang hebat. Inilah yang menjadi alasan para penyair, Homer terutama, menghubungkan para pahlawan, Ulysses, Agamemnon, Diomedes, Achilles, dengan dewa-dewa tertentu, sebagai kawan dalam petualangan mereka. Selain itu, kemunculan para dewa yang sering terjadi, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa mereka mengurus negara dan manusia secara individual. Ini juga tampak jelas dalam ramalan mengenai peristiwa yang akan terjadi, yang menghampiri manusia baik saat tidur atau bangun. Kita juga telah diingatkan akan banyak hal oleh terburainya isi perut para korban, pertanda-pertanda, dan banyak fenomena lainnya, yang telah lama diamati dengan ketelitian untuk menghasilkan seni meramal. Jadi, tidak pernah ada manusia hebat tanpa wahyu ilahi. Jika badai bisa merusak ladang jagung atau anggur seseorang, atau jika takdir secara kebetulan mencabut hal-hal menyenangkan dari hidupnya, kita tidak boleh menghakimi bahwa Tuhan membenci atau mengabaikannya. Tuhan mengurus hal-hal besar, tetapi tidak menghiraukan hal-hal kecil. Tetapi, segala perkara yang terjadi pada orang-orang hebat adalah selalu baik, sebagaimana telah cukup dijelaskan dan dibuktikan oleh kami kaum Stoik, juga oleh Sokrates, bapak filsafat, dalam argumennya mengenai anugerah tak terbatas yang muncul dari kebaikan. 67. Semua ini datang kepada pikiran saya sebagai pendapat yang saya rasa perlu mengungkapkannya. Saat membahas hakikat Tuhan. Apakah kau, kota, jika saya boleh memberi saran, membela argumen yang sama? Ingatlah bahwa di Roma kau adalah seorang warga terkemuka dan juga pendeta. Dan karena ajaranmu memiliki kebebasan untuk berargumen dalam pihak yang kau sukai, sebaiknya kau berpihak pada saya, dan menjelaskannya dengan kepiawaian berbicara yang kau dapat dari latihan berargumen, dan yang akademi telah kembangkan bagimu. Karena berdebat menentang keberadaan Tuhan adalah kebiasaan yang buruk dan tidak beriman, baik itu dilakukan dengan serius, maupun hanya berkelakar. Buku 3. 1. Setelah Balbus mengakhiri diskusi ini, kota, dengan senyum, membalas, kau terlambat, Balbus, mengarahkan saya ke pihak mana yang harus dibela. Karena selama penjelasan argumenmu, banyak kata yang berputar-putar dalam pikiran saya mengenai bantahan apa yang akan dibuat terhadap apa yang kau katakan. Tidak begitu banyak untuk menyanggahmu dan untuk memintamu menjelaskan poin-poin yang saya sama sekali tidak paham. Dan karena setiap orang dapat menggunakan penilaiannya sendiri, hampir tidak mungkin saya memandang setiap hal persis seperti apa yang kau harapkan. Kau tidak mengetahui, wahai kota, ucap Velleius, betapa tidak sabarnya saya mendengar apa yang harus kau katakan. Karena teman kita Balbus sangat senang dengan penjelasanmu melawan Epikuros, pada giliran saya akan menunggu pendapatmu melawan kaum Stoik. Dan tentu saja saya akan sangat memerhatikanmu, karena saya yakin engkau, seperti biasa, menyiapkan semuanya dengan sangat baik.
Demi Tuhan. Saya berharap demikian, jawab Kota, karena lebih sulit berdebat dengan Lucilius daripada denganmu. Mengapa demikian? Tanya Velleius. Karena, jawab Kota, Epikurosmu, menurut saya, tidak memperjuangkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia hanya, demi ingin menghindari hukuman, takut untuk menyangkal keberadaannya. Karena saat ia menyatakan bahwa Tuhan benar-benar tidak aktif dan tidak memedulikan segalanya, dan bahwa Tuhan memiliki anggota tubuh seperti kita, tetapi tidak menggunakannya, ia tampak bergurau dengan kita. Dan merasa cukup bahwa ia menegaskan ada jenis makhluk yang bahagia dan kekal. Tetapi mengenai Balbus, saya rasa kau mengamati berapa banyak yang dikatakan olehnya, yang, sekeliru apapun itu, namun memiliki hubungan dan perpaduan yang sempurna. Oleh karena itu, rencana saya, sebagaimana yang saya katakan, dalam melawannya, bukanlah untuk menyangkal argumen-argumennya, dengan maksud untuk membuatnya menjelaskan apa yang saya tidak paham. Untuk itu, Balbus, saya akan memberimu pilihan, apakah kau akan menjawab setiap poin pertanyaan saya, atau mendengarkan argumen saya tanpa interupsi. Jika kau menginginkan penjelasan, jawab Balbus, sebaiknya kau mengajukan keraguanmu satu persatu. Tetapi jika kau lebih suka membantah saya, daripada mendapat penjelasan untuk dirimu sendiri, terserah kau saja. Saya akan langsung menjawabmu pada setiap poin, atau menunggu hingga kau menyelesaikan argumenmu. 2. Baiklah, ujar Kota, jadi mari kita lanjutkan percakapan kita sebagaimana yang seharusnya. Tetapi sebelum saya memulai, saya akan sedikit berbicara mengenai diri saya. Karena saya sangat terpengaruh oleh kewibawaanmu, dan kata penutup dari pembahasanmu, ketika kau ingin saya mengingat bahwa saya adalah Kota dan juga pendeta, yang maksudnya, saya rasa, saya harus membela upacara-upacara, agama, dan perayaan-perayaan sakral yang kita terima dari leluhur kita. Tentu saja saya selalu dan akan selalu membelanya, dan tidak ada argumen siapapun, baik yang terpelajar maupun tidak terpelajar, yang pernah mengubah keyakinan-keyakinan saya mengenai penyembahan Tuhan yang kekal. Mengenai agama, saya mengikuti aturan kepala pendeta, Tiberius Coruncanius, Publius Scipio, dan Publius Scaevola, bukan pendapat Zeno, Cleanthes, atau Chrysippus. Dan saya lebih menghormati apa yang ditulis oleh Caius Laelius, augur sekaligus filsuf, mengenai agama, dalam pidato menakjubkannya, daripada pemimpin Stoik manapun. Dan karena seluruh agama bangsa Romawi pada mulanya terbagi ke dalam pengorbanan persembahan dan ramalan oleh burung, auspice, dengan penambahan peringatan kenabian, oleh para penafsir dari Shbibil atau peramal, yang diperoleh dari pertanda, saya rasa tidak ada dari ketaatan ini yang pantas dihina. Saya bahkan meyakinkan diri saya bahwa karena auspice dan pengorbananlah, masing-masing, Romulus dan Numa mendirikan dasar negara Roma, yang tentu saja tidak akan pernah sehebat ini tanpa kehendak baik Tuhan. Ini, Balbus, adalah opini saya baik sebagai pendeta dan sebagai Kota. Sekarang biarkan saya memahami opinimu, karena saya berhak meminta darimu, sebagai seorang filsuf, suatu alasan untuk agama yang kau ingin saya anut, meskipun saya harus mempercayai agama leluhur kita tanpa bukti apapun. 3. Bukti apa yang kau inginkan dari saya? Tanya Balbus. Kau telah mengemukakan, ucap Kota, 4 hal. Pertama, kau berusaha membuktikan bahwa ada Tuhan. Kedua, jenis dan sifat mereka. Ketiga, bahwa alam semesta dipimpin oleh Tuhan. Terakhir, bahwa mereka menjamin kesejahteraan umat manusia secara individu. Maka, jika saya ingat dengan benar, kau membagi pembahasanmu. Tepat sekali, jawab Balbus, tetapi mari kita lihat apa yang kau butuhkan. Mari kita membahas, ujar Kota, setiap poin. Yang pertama, bahwa Tuhan itu ada, tidak pernah ditentang kecuali oleh orang yang paling tidak beriman. Tidak, meskipun hal ini tidak mungkin bisa dicabut dari pikiran saya meyakininya berdasarkan pada pengaruh dari leluhur-leluhur kita, dan bukan pada bukti-bukti yang kau kemukakan. Mengapa kau mengharapkan bukti dari saya? Tanya Balbus, jika kau sangat meyakininya. Karena, jawab Kota, saya mengikuti diskusi ini seolah saya tidak pernah memikirkan Tuhan, atau mendengar apapun mengenai Tuhan. Anggaplah saya sebagai murid baru yang sama sekali tidak tahu apa-apa, dan tidak memihak, dan beri saya informasi mengenai semua poin yang saya inginkan. Maka mulailah, jawab Balbus.
Pertama saya ingin tahu, ucap kota, mengapa kau begitu bertele-tele dalam membuktikan keberadaan Tuhan, yang kau katakan merupakan suatu hal yang begitu jelas bagi semua, sehingga tidak perlu bukti apapun. Mengenai itu, jawab Balbus, saya mengikuti caramu. Yang sering saya perhatikan, saat berbicara dalam forum, memberikan argumen sebanyak mungkin. Ini juga merupakan hal yang dilakukan para filsuf, dan saya berhak mengikutinya. Selain itu, kau juga bisa bertanya pada saya, mengapa saya melihatmu dengan kedua mata, padahal saya bisa melihatmu dengan satu mata. 4. Jadi, kau harus menilai sendiri, ujar kota, apakah ini adalah perbandingan yang setara. Karena, ketika saya menyampaikan suatu argumen, saya tidak terbiasa memberikan bukti-bukti mengenai suatu hal yang tidak perlu dibuktikan lagi, karena penjelasan panjang lebar hanya akan mengacaukan hal-hal yang sudah jelas. Selain itu, meskipun saya menggunakan cara menyampaikan argumen seperti ini, tetapi saya tidak akan menggunakannya dalam diskusi yang membutuhkan ketepatan seperti ini. Mengenai kau yang hanya menggunakan satu mata saat melihat saya, itu tidak masuk akal, karena kedua mata kita memiliki penglihatan yang sama. Dan karena alam yang kau hubungkan dengan kebijaksanaan, memberi kita dua jendela yang dengannya kita menerima cahaya. Tetapi kenyataannya adalah, karena kau merasa bahwa keberadaan Tuhan tidak begitu nyata sebagaimana yang kau harapkan. Sehingga kau memberikan begitu banyak bukti. Tetapi bagi saya, satu bukti saja cukup, bahwa keyakinan ini diturunkan kepada kita dari leluhur-leluhur kita. Dan karena kau mengacuhkan otoritas dan menjadikan argumen sebagai senjatamu, maka izinkan saya berargumen melawan argumenmu. Bukti-bukti keberadaan Tuhan yang kau temukan hanya cenderung menyebabkan suatu hal menjadi diragukan, yang, menurut saya, tidak diragukan sama sekali. Saya tidak hanya telah menyimpan dalam ingatan saya keseluruhan bukti-bukti ini, tetapi bahkan saya juga mengingat urutan kamu mengemukakannya. Yang pertama yaitu, bahwa saat kita menengadah ke langit, kita langsung memahami bahwa ada ketuhanan yang mengatur benda-benda angkasa itu, yang kau kutip dari ini. Lihatlah langit bercahaya di atas sana, yang semua orang sebut Jove. Seolah-olah, tentu saja, kita harus menyematkan nama Jove kepadanya, alih-alih kepada dewa di kapitol kita. Dan seolah jelaslah bagi seluruh dunia, bahwa benda-benda angkasa itu adalah dewa yang Velleius dan yang lainnya, bahkan tidak memperhitungkannya sebagai makhluk hidup. Bukti kuat lainnya, menurutmu, yaitu keyakinan akan keberadaan Tuhan berlaku di seluruh dunia. Dan bahwa umat manusia setiap hari semakin dan semakin yakin akan itu. Apakah pertimbangan kita mengenai perkara penting seperti ini harus ditentukan oleh keyakinan orang-orang bodoh, yang, terutama oleh sektemu, disebut orang gila? 5. Tetapi dewa-dewa telah menampakkan diri kepada kita, seperti Postumius di Danau Regillus, dan Vatienus di Via Salaria. Sesuatu yang kau sebutkan, juga, mengenai pertempuran Locrian di Sagra. Apakah kau percaya bahwa bangsa Tindarit, sebagaimana kau menyebutnya, yaitu, manusia yang terlahir dari manusia, dan yang dikubur di Lakedaimon, sebagaimana yang kita pelajari dari Homer, yang hidup di zaman berikutnya? Apakah kau percaya, saya katakan, bahwa mereka menemui Vatienus di jalan menanjak menunggangi kuda putih, tanpa pelayan yang mendampingi mereka? Untuk mengumumkan kemenangan bangsa Romawi kepada orang desa alih-alih kepada Marcus Cato, yang pada saat itu adalah kepala senat. Apakah kau percaya bahwa cetakan telapak kaki kuda yang perang? Jika kau mengatakan itu mungkin terjadi, kau harus menunjukkan bagaimana bisa begitu, dan bukan menceritakan dongeng-dongeng wanita tua yang menakjubkan. Kau menganggapnya dongeng, kata Balbus. Bukankah kuil, yang dibangun oleh Postumius yang didedikasikan untuk Castor dan Pollux, terlihat di ujung forum? Bukankah ketetapan senat, mengenai Vatinius masih ada? Mengenai Sagra, ada peribahasa yang umum di antara orang-orang Yunani, ketika mereka ingin menegaskan sesuatu, mereka mengatakan, ini sepasti apa yang terjadi di Sagra. Tidakkah ini memengaruhimu? Kau membantah saya, jawab kota, dengan dongeng, padahal saya meminta argumenmu. 6. Sekarang kita akan membahas prediksi. Tidak ada yang dapat menghindar dari apa yang akan terjadi, dan, tentu saja, tidak berguna mengetahuinya.
Karena menyedihkan tersiksa tanpa tujuan, dan kehilangan bahkan harapan terakhir yang menghibur hati, yang, menurut prinsipmu, tidak ada yang dapat memilikinya. Karena kau mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir, dan yang dimaksud takdir ialah yang selalu benar sepanjang masa. Lalu apa gunanya pengetahuan mengenai masa yang akan datang bagi kita, atau bagaimana pengetahuan itu melindungi kita sementara ia pasti terjadi? Tetapi dari mana datangnya ramalanmu itu? Siapa yang menemukan pembagian dari bagian dalam tubuh makhluk hidup? Siapa yang pertama membuat pengamatan dari suara gagak? Siapa yang menemukan undian? Bukan berarti saya tidak mempercayai hal-hal ini, atau membenci para pegawai Atus Navius, yang kau sebutkan. Tetapi saya ingin tahu bagaimana hal-hal ini dipahami oleh para filsuf, terutama karena para peramal sering salah dalam menduga. Tetapi dokter, kau mengatakan, juga sering salah. Saya tanya, bagaimana bisa ilmu kedokteran, yang berdasarkan prinsip yang jelas bagi semua orang, disandingkan dengan ramalan, sesuatu yang tidak dapat kita pahami? Kau meyakini bahwa orang Deci, dalam mengorbankan diri mereka hingga mati, membuat para dewa senang. Maka betapa lalimnya para dewa, sehingga mereka tidak dapat disenangkan kecuali oleh darah yang berharga itu. Itu adalah stratagem para jenderal sebagaimana orang Yunani menyebutnya stratagema, tetapi mereka adalah jenderal yang berjuang untuk kebaikan negaranya meski nyawa taruhannya. Mereka memahami dengan tepat apa yang sesungguhnya terjadi, bahwa jika sang jenderal memacu kudanya menuju musuh, seluruh tentara akan mengikutinya. Mengenai suara faun, saya tidak pernah mendengarnya. Jika kau meyakinkan saya bahwa kau pernah mendengarnya, saya akan mempercayaimu, meskipun saya tidak begitu tahu apa itu faun. 7. Maka saya masih belum, wahai Balbus, dari apapun yang kau katakan, memahami bahwa Tuhan terbukti ada. Saya meyakininya, tentu saja, tetapi bukan dari argumen kaum Stoik manapun. Kleantes berpendapat, katamu, ada 4 penyebab yang membentuk ide mengenai Tuhan dalam pikiran manusia. Yang pertama, seperti yang telah cukup saya bahas, pengetahuan mengenai peristiwa yang akan terjadi. Kedua, ketidaknyamanan yang disebabkan oleh badai dan goncangan alam lainnya. Ketiga, hasil alam yang melimpah dan bermanfaat yang kita nikmati. Keempat, susunan bintang dan fenomena langit yang tidak berubah. Argumen-argumen yang diambil dari pengetahuan mengenai masa depan telah saya bahas. Mengenai badai di udara, laut, dan daratan, saya mengakui banyak orang yang ketakutan terhadapnya, dan berpikir bahwa Tuhan yang kekal adalah pencipta badai ini. Tetapi pertanyaannya bukanlah apakah ada yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, melainkan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Mengenai 2 penyebab lainnya yang Kleantes kemukakan, yaitu mengenai kelimpahan alam dan manfaat yang kita nikmati, dan urutan musim dan susunan fenomena alam yang tetap, kita akan membahasnya ketika saya membalas pembahasanmu mengenai ketuhanan takdir, Balbus, yang kau bahas dengan sangat panjang. Saya juga akan menunda hingga kemudian membahas argumen yang kau kutip dari Chrysippus, bahwa, jika di alam ada sesuatu yang melebihi kemampuan manusia dalam menghasilkan, pasti ada suatu zat yang lebih baik dari manusia. Saya juga akan menunda, hingga kita tiba pada bagian dari argumen saya, perbandingan yang kau buat antara dunia dan rumah mewah, serta pengamatanmu mengenai proporsi dan keselarasan alam semesta, dan silogisme Zeno yang cerdas, singkat, yang kau kutip. Saya juga akan membahas argumenmu yang diambil dari filsafat alam, mengenai energi api dan panas penting itu, yang kau anggap segala sesuatu berasal darinya. Dan saya akan mengusut, pada tempatnya, semua argumen yang kau berikan 2 hari yang lalu mengenai keberadaan Tuhan, serta mengenai indera dan kecerdasan yang menurutmu dimiliki oleh alam semesta, matahari, bulan, dan semua bintang. Dan saya akan bertanya kepadamu lagi dan lagi, bukti apa yang meyakinkanmu bahwa Tuhan itu ada? 8. Saya rasa, ucap Balbus, saya telah memberikan bukti yang cukup banyak untuk membuktikan hal ini. Namun caramu membantahnya, yaitu, ketika kau tampak akan bertanya pada saya, dan saya bersiap untuk menjawab, kau tiba-tiba mengalihkan pembahasan, dan tidak memberi saya kesempatan untuk menjawabmu. Sehingga poin-poin paling penting mengenai ketuhanan dan takdir itu terabaikan begitu saja, padahal, kami kaum Stoik telah mempelajarinya secara menyeluruh, tetapi sektemu hanya menyentuhnya sedikit.
Tetapi poin-poin ini tidak dirasa penting bagi masalah yang kita bahas sekarang. Oleh karenanya, jika kau tidak keberatan, jangan memperkusut keduanya, agar kita dalam diskusi ini mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai subjek pertanyaan kita. Baiklah, ujar Kota. Karena kau membagi seluruh pertanyaan ke dalam 4 bagian, dan kita telah membahas yang pertama, mari kita membahas yang kedua, yang saat kau berusaha menunjukkan bagaimana karakter Tuhan, bagi saya kau lebih terlihat membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Karena kau mengatakan bahwa sangat sulit melepaskan pikiran kita dari prasangka mata. Tetapi, kau menyatakan bahwa karena tidak ada yang lebih unggul dari Tuhan, kau tidak ragu bahwa dunia adalah Tuhan, karena di alam tidak ada yang lebih baik dari dunia, sehingga kita mungkin membayangkannya hidup, atau sebaliknya, melihatnya dalam pikiran kita sejelas seolah ia nyata di matamu. Sekarang, apa maksudmu mengatakan tidak ada yang lebih baik dari dunia? Jika maksudmu tidak ada yang lebih indah, saya setuju denganmu. Bahwa tidak ada yang lebih sesuai untuk kebutuhan kita, saya juga setuju denganmu. Tetapi jika maksudmu tidak ada yang lebih cerdas dari dunia, saya sama sekali tidak setuju. Bukan karena saya merasa kesulitan memisahkan apa yang saya terima di pikiran saya dari mata saya, malah, semakin saya memisahkannya, semakin saya tidak mampu memahami opinimu. 9. Tidak ada yang lebih baik dari dunia, katamu. Juga, tidak ada, tentu saja, sesuatu di bumi yang lebih baik dari kota Roma. Jadi, apakah menurutmu, bahwa kota kita memiliki pikiran, bahwa ia berpikir dan berakal, atau bahwa kota terindah ini, yang tidak berindra, tidak lebih baik dari seekor semut, karena semut memiliki indra, pemahaman, akal, dan ingatan? Kau harus memikirkan, Balbus, apa yang seharusnya diberikan kepadamu, dan bukan menerima semaumu. Karena silogisme Zeno yang sudah lama, ringkas, dan, sebagaimana tampak menurutmu, tajam, telah kau bicarakan dengan sangat lengkap dalam menangani topik ini. Ia yang berakal lebih baik dari yang tidak berakal. Tidak ada yang lebih baik dari dunia, maka dunia berakal. Jika kau ingin membuktikan juga bahwa dunia dapat membaca buku, ikuti contoh Zeno, dan katakan, ia yang bisa membaca lebih baik dari yang tidak bisa. Tidak ada yang lebih baik dari dunia, maka dunia bisa membaca. Dengan cara yang sama kau dapat membuktikan dunia adalah seorang orator, seorang ahli matematika, seorang musisi, bahwa ia memiliki semua ilmu pengetahuan, dan, singkatnya, adalah seorang filsuf. Kau sering mengatakan bahwa alam semesta menciptakan segalanya, dan bahwa tidak ada penyebab yang dapat menciptakan efek yang tidak seperti dirinya sendiri. Dari sini dapat dipahami, tidak hanya bahwa alam semesta itu hidup dan bijak, tetapi juga memainkan biola dan seruling. Karena alam semesta menciptakan manusia yang memainkan alat-alat musik itu. Maka, Zeno, pemimpin sektemu, tidak mengemukakan argumen yang cukup untuk membuat kita berpikir bahwa alam semesta berakal, atau, tentu saja, bahwa ia hidup, sehingga alam semesta bukanlah Tuhan, walaupun dapat dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik darinya. Karena tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berguna bagi kita, tidak yang lebih indah pemandangannya, dan tidak ada yang lebih teratur gerakannya. Tetapi jika alam semesta, sebagai keseluruhan, bukanlah Tuhan, tentu, kau tidak bisa menuhankan, seperti yang telah kau lakukan. Bintang-bintang tak terhitung itu yang hanya merupakan sebagian dari alam semesta, dan yang memesonakanmu dengan keteraturan perjalanan abadinya. Bukan berarti tidak ada sesuatu yang benar-benar indah dan luar biasa dalam keteraturannya, tetapi keteraturan gerakan ini, Balbus, juga dapat disebabkan oleh alam seperti disebabkan oleh Tuhan. 10. Apa yang bisa lebih teratur dari aliran maju mundur Selat Euripus di Halkis, Laut Sicilia, serta keganasan laut di bagian-bagian itu? Hal yang sama terlihat pada pesisir-pesisir pantai di Spanyol dan Inggris. Haruskah kita menyimpulkan bahwa ada Tuhan yang menunjuk dan mengarahkan pasang surut ini pada waktu yang ditetapkan? Pikirkanlah, saya mohon, jika segala yang gerakannya teratur dianggap berasal dari Tuhan, berarti demam malaria tertiana dan kuartana pun pasti dapat dikatakan demikian, karena penyakit ini berulang dengan sangat teratur. Gejala-gejala ini dapat dijelaskan dengan suatu alasan, tetapi karena kau tidak mampu memberi penjelasan apapun, kau menggunakan Tuhan sebagai pertolongan terakhirmu. Argumen-argumen Chrysippus menurutmu sangat penting, seseorang yang sangat gesit dan cakap.
Saya menggunakan kata gesit karena pikirannya bergerak cepat dan cakap karena kecerdasannya telah terlatih seperti tangan yang terlatih oleh bekerja. Jika, ujarnya, ada sesuatu yang melebihi kekuatan manusia dalam menciptakan, zat yang menciptakan itu lebih baik dari manusia. Manusia tidak mampu menciptakan apa yang ada di dunia. Maka, zat yang dapat menciptakan itu lebih baik dari manusia. Zat apakah selain Tuhan yang lebih baik dari manusia? Jadi, Tuhan itu ada. Argumen-argumen ini memiliki kekeliruan yang sama seperti ucapan-ucapan yang dikutip dari Zeno, karena ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan lebih baik atau lebih unggul, atau perbedaan antara penyebab alami dan penyebab rasional. Chrysippus menambahkan, jika tidak ada Tuhan, tidak ada yang lebih baik dari manusia. Tetapi sangat sombong jika manusia berpikir tidak ada yang lebih baik dari manusia. Mari kita akui bahwa kesombongan manusialah yang membuatnya merasa bahwa ia lebih baik dari alam semesta. Tetapi merasa bahwa ia memiliki kecerdasan dan akal, dan sifat-sifat ini tidak ada pada Orion dan Canicula, bukanlah kesombongan, melainkan pertanda dari akal sehat. Karena kita menganggap, lanjutnya, ketika kita melihat suatu rumah yang indah, bahwa rumah itu dibangun untuk pemiliknya, dan bukan untuk tikus, kita juga harus menganggap bahwa alam semesta adalah rumah besar milik Tuhan. Ya, jika saya meyakini bahwa Tuhan membangun dunia. Tetapi tidak jika, sebagaimana yang saya yakini, dan bermaksud untuk buktikan, ini adalah hasil karya alam. 11. Sokrates, dalam Xenophon, bertanya, dari mana manusia mendapatkan kecerdasannya, jika tidak ada kecerdasan yang tinggal di alam semesta? Dan saya bertanya, dari mana kita memiliki kemampuan berbicara, harmoni, bernyanyi, kecuali kita berpikir itu adalah matahari yang sedang mengobrol dengan bulan, ketika mereka mendekat. Atau bahwa alam semesta bernyanyi dalam harmoni, seperti yang Pythagoras bayangkan. Ini, Balbus, adalah hasil dari alam. Bukan alam yang dibuat-buat itu, seperti yang Zeno katakan, serta sifatnya yang akan segera saya bahas, tetapi ini alam yang, dengan gerakan dan perubahannya sendiri, menghidupkan dan menggerakkan segalanya. Karena saya dengan senang hati menyetujui apa yang kau katakan mengenai keselarasan dan hubungan alam, yang menurutmu saling terikat dan menyatu dengan erat, katakanlah, oleh ikatan darah. Tetapi saya tidak menyetujui lanjutannya, yaitu, tidak mungkin bisa bersatu, kecuali disatukan oleh suatu kekuatan ilahi. Sesungguhnya, kesemuanya, ini merupakan hasil dari kekuatan alam, bukan dari Tuhan, dan ada semacam perasaan simpati, sebagaimana orang Yunani menyebutnya, di dalamnya yang menyatukan semua bagian alam semesta. Semakin besar perasaan itu dalam kekuatannya, semakin sedikit harus dipikirkan, bahwa ini adalah hasil kecerdasan Tuhan. 12. Tetapi bagaimana kau menyingkirkan bantahan dari Carneades? Jika ia mengatakan, tidak ada tubuh yang abadi, tidak ada yang kekal. Tetapi tidak ada tubuh yang terbebas dari kematian, juga tidak ada yang tidak dapat dibagi lagi, atau yang tidak dapat dipisahkan dan dipecah belah. Dan karena setiap makhluk hidup dapat merasa, tidak ada makhluk hidup yang luput dari pengaruh benda-benda di luar tubuhnya, tidak ada makhluk hidup yang dapat menghindari penderitaan. Dan jika setiap makhluk hidup akan mati, tidak ada makhluk hidup yang abadi. Begitu juga, jika setiap makhluk hidup dapat dibelah dan dibagi, tidak ada makhluk hidup yang tidak dapat dibagi lagi, tidak ada makhluk hidup yang abadi. Tetapi semua makhluk hidup diciptakan menerima dan menahan pengaruh eksternal. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup semestinya akan mati, tidak luput dari gangguan, dan dapat dibagi. Karena tidak ada lilin, perak, kuningan, yang tidak dapat diubah menjadi sesuatu yang lain. Apapun yang terbuat dari lilin, perak, atau kuningan akan kembali menjadi wujudnya semula. Sama halnya, jika semua unsur dapat berubah, setiap tubuh dapat berubah. Sekarang, menurut ajaranmu, semua unsur dapat diubah, maka semua tubuh pun dapat diubah. Tetapi jika ada tubuh yang kekal, semua tubuh tidak akan dapat diubah. Oleh karenanya, setiap tubuh tidaklah kekal, karena setiap tubuh terdiri dari baik air, udara, api, atau bumi, atau terdiri dari keempat unsur ini. Sebagian dari unsur-unsur ini, dan tidak ada salah satu dari semua unsur ini yang tidak binasa. Karena semua makhluk yang ada di bumi akan mengalami kehancuran.
Air begitu rapuh sehingga guncangan sedikit pun akan memisahkan bagian-bagiannya, api dan udara rusak oleh sedikit hentakan, serta mudah melebur. Selain itu, setiap unsur-unsur ini hilang ketika terkonversi menjadi zat lain, seperti ketika tanah berubah menjadi air, air menjadi udara, udara menjadi aether. Juga ketika unsur-unsur ini berubah kembali dalam susunan sebaliknya. Jadi, jika tidak ada apapun selain apa yang akan hilang dari komposisi tubuh makhluk hidup, tidak ada makhluk hidup yang abadi.